Ya, halo pemirsa, Mendagri meminta kepala daerah kembali mengaktifkan PPKM Mikro terutama bagi daerah tujuan wisata. Sementara itu Indonesia dan Thailand tidak akan bisa mengibarkan bendera negara ketika menjuarai Piala AFF karena sama-sama sedang dihukum WADA. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, pemerintah mengkonfirmasi penambahan kasus COVID-19 varian Omikron menjadi 68 kasus. Sebagian besar berasal dari kasus yang dibawa dari luar negeri. Sementara pasien Omikron transmisi lokal tercatat 2 orang, yakni pasangan suami istri yang tinggal di apartemen di Pluit, Jakarta Utara. Kementerian Kesehatan mengumumkan penambahan 21 kasus COVID-19 varian Omikron sehingga total kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia 68 kasus. 21 orang tersebut merupakan imported case atau kasus yang dibawa dari luar negeri. Ini artinya hanya tercatat 1 pasien yang merupakan transmisi lokal, yaitu pria berusia 37 tahun yang tinggal di apartemen di Pluit, Jakarta Utara. Tidak seperti kasus Omikron lain yang terdeteksi di Indonesia, pasien Omikron ini tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri beberapa bulan terakhir, maupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien bersama istrinya tinggal di Medan dan ke Jakarta setiap 1 bulan sekali. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, yang bersangkutan sempat makan di sebuah restoran di SCBD Jakarta Selatan. Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan 6 Desember 2021, suami dan istri asal Medan ini tiba di Jakarta. 17 Desember mereka sempat mengunjungi mal di SCBD Jakarta Selatan. 19 Desember mereka mengikuti tes antigen karena akan kembali ke Medan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Hasil pemeriksaan sang suami positif COVID-19, pemeriksaan antigen istrinya negatif. Lalu 20 Desember pemeriksaan di laboratorium GSI Genomics Solidaritas Indonesia Laboratorium. 26 Desember didapatkan konfirmasi Omikron. Kami sampaikan adanya 1 kasus transmisi lokal Omikron di Indonesia, sehingga hingga hari Selasa 28 Desember terdapat 47 kasus konfirmasi positif Omikron di Indonesia, di mana 46 kasus adalah kasus import dan 1 kasus transmisi lokal. Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien dan istri ini tinggal di Medan dan ke Jakarta 1 bulan sekali. Dan dari data yang ada, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu. Kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD. Dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium GSI pada tanggal 26 Desember. Pengendalian infeksi di rumah sakit akan lebih baik dan lebih ketat pengawasannya. Oleh karena itu, pasien Omikron transmisi lokal dibawa ke RSPI Sulianti Saroso. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan risiko yang ditimbulkan COVID-19 varian Omikron masih sangat tinggi, usai kasus melonjak 11% secara global. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah mengkonfirmasi penambahan kasus COVID-19 varian Omikron menjadi 68 kasus, sebagian besar berasal dari kasus yang dibawa dari luar negeri. Saat ini sudah terhubung bersama kami Revika Sibarani. Revika, seperti apa informasi terkini? Ya, Revika, seperti apa informasi terkini? Bagaimana jumlah pasien Omikron di RSPI Sulianti Saroso? Ya, Juno, April, dan pemirsa, data terakhir yang kami peroleh dari pihak Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso, ini kami mendapat data terakhir ada sebanyak 16 pasien yang masih dirawat, yakni varian Omikron
COVID-19 yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini. Dengan rincian terdiri dari 11 pasien WNI dan 3 lainnya. Ini merupakan pasien WNA yang merupakan kasus import, artinya baru melakukan perjalanan luar negeri dalam beberapa waktu terakhir. Sementara untuk 2 kasus lainnya, ini merupakan 2 kasus dari pasangan suami istri yang pada Selasa lalu ini sempat dilakukan jemput paksa di apartemen kediaman miliknya yang berada di apartemen Green Bay, Kondo Pluit, Jakarta Utara, yang dilakukan penjemputan oleh tenaga medis dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan bersama dengan petugas dari TNI Polri. Dan memang untuk sampai saat ini diketahui untuk kasus transmisi lokal yang dideteksi kepada seorang pria berusia 37 tahun berinisial HK, ini memang masih dideteksi hanya kepada sang suami. Artinya untuk sang istri sendiri ini masih menunggu. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso menyampaikan untuk sang istri sendiri ini masih menunggu hasil diagnosa dari laboratorium apakah sang istri ini juga terdeteksi atau terpapar COVID-19 varian Omikron atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan atau untuk proses dari isolasi yang dilakukan kepada pasien Omikron sendiri, ini dikatakan memang terlebih dahulu dipisahkan oleh pasien COVID-19 lainnya. Di mana hal ini memang seperti yang kita tahu bahwa untuk penyebaran dari varian Omikron ini 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya, sehingga memang dipisahkan terlebih dahulu. Dan untuk selain dari proses perawatan yang dilakukan dari pihak RSPI juga dilakukan penanganan atau pendampingan dari psikologis. Artinya memang untuk pasien Omikron ini memang dilakukan pendampingan psikologis oleh pihak yang berwajib begitu, sehingga nantinya tidak terjadi adanya mental yang menurun begitu akibat dilakukan isolasi. Nah, untuk proses dari karantina atau isolasi sendiri ini dilakukan selama 10 hari ya. Artinya nanti setelah hari ke-10 akan dilakukan PCR kembali. Nanti jika hasilnya sudah negatif, maka baru pasien Omikron dapat kembali pulang ke rumah. Nah, untuk data keseluruhan April dari pasien Omikron di Indonesia dari data Kementerian Kesehatan pada Rabu kemarin mencatat ada penambahan 21 kasus. Artinya sudah ada sebanyak 68 kasus Omikron di Indonesia yang terdiri dari 16 kasus WNI dan juga 5 lainnya merupakan WNA. Diketahui jika dilihat dari track record perjalanannya memang untuk kasus import ini atau orang-orang yang baru melakukan perjalanan luar negeri ini berasal dari paling banyak adalah Arab Saudi dan juga Turki, sehingga memang dihimbau oleh Kementerian Kesehatan, bahkan secara khusus oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada beberapa waktu lalu, agar masyarakat ini dapat menahan dirinya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, apalagi jelang pergantian tahun, agar tetap merayakan pergantian tahun tetap di tanah air atau di Indonesia, karena memang seperti diketahui bahwa penyebaran varian Omikron di luar negeri ini lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Dan juga dapat kami informasikan terkait RSPI Sulianti Saroso ini mengapa akhirnya dipilih untuk menjadi menjadi tempat isolasi bagi pasien varian Omikron. Memang seperti kita tahu bahwa RSPI ini merupakan penyakit khusus infeksi begitu, sehingga memang dari pihak Kementerian Kesehatan memilih tempat ini untuk dijadikan isolasi bagi pasien Omikron karena memiliki alat-alat medis yang lengkap jika dibandingkan tempat lain, sehingga memang juga hal ini diharapkan agar tidak terjadi penyebaran yang lebih lagi, sehingga difokuskan RSPI Sulianti Saroso menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID-19 secara khusus varian Omikron. Kembali ke studio. Ya, Revika, seperti apa keadaan kondisi terkini dari pasien yang saat ini sedang dirawat di RSPI Sulianti Saroso? Revika? Revika, bisa mendengar suara kami? Baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi bersama Revika. Revika Sibarani, terima kasih sudah melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tapi kita masih ada informasi yaitu antisipasi munculnya varian Omikron. Pemkab Badung Bali menyiapkan ruang khusus perawatan COVID-19 di RSD Magusada. Ya, fasilitas
Tambahan ini dilengkapi dengan ruang isolasi pasien dengan ratusan tempat tidur. Pasca ditemukannya kasus COVID-19 varian Omikron dari transmisi lokal, Pemkab Badung Bali menyiapkan gedung DRSD Mangusada Badung untuk perawatan pasien khusus COVID-19. Gedung DRSD Mangusada ini rencananya mulai berfungsi awal tahun 2022, dilengkapi dengan 150 hingga 200 tempat tidur. Penambahan ruang perawatan khusus pasien COVID-19 di RSD Mangusada mengantisipasi membludaknya pasien pasca libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya RSD Mangusada mengalihfungsikan lantai 4 gedung C yang awalnya merupakan tempat perawatan pasien penyakit dalam dan penyakit saraf menjadi tempat khusus perawatan pasien COVID-19. Di awal tahun nanti, mudah-mudahan sih nggak ada terjadi apa-apa. Di awal tahun, kalau toh terjadi sesuatu dengan varian baru ini, kita di Badung kita udah siap untuk mengantisipasi seperti apa yang disampaikan Pak Dirut tadi, bahwa antara 150 sampai 200 bed sudah siap arti rumah sakit ini untuk menampung gitu. Selain ruangan dan tempat tidur pasien, pihak RSD Mangusada juga menyiapkan fasilitas oksigen untuk perawatan pasien. Sudah kita prepare persiapan oksigennya termasuk dengan karena penambahan tabung waktu ini juga itu dengan perkiraan bed kita bisa di-upgrade sampai 100 bed. Kebutuhan oksigennya dengan oksigen cair dan oksigen tabung masih bisa memenuhi. Asalkan suplainya lancar nanti. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung juga siap mengaktifkan kembali 5 hotel yang nantinya dipergunakan sebagai tempat isolasi terpadu. Meski seluruh persiapan telah dilakukan, masyarakat Badung diimbau agar tidak panik berlebihan, namun tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya, Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya menyiapkan tenaga dokter mengantisipasi penyebaran varian Omikron. Rencananya mulai 2 Januari 2022, pekerja migran datang melalui Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya bersiaga mengantisipasi penyebaran varian Omikron. Kesiapan tenaga dokter di Surabaya saat ini menunggu koordinasi dengan Satgas COVID-19 maupun Dinas Kesehatan dalam mengantisipasi serta penanganan varian Omikron di tempat karantina maupun perawatan. Terlebih seiring dengan kepulangan pekerja migran Indonesia yang direncanakan datang melalui Bandara Internasional Juanda pada 2 Januari mendatang. Asrama haji kan melibatkan semua nanti pasti dikoordinasi. Kalau kita profesi kan dari segi keilmuan kita sudah siap. Ya. Nantinya setiba di Bandara Internasional Juanda, seluruh pekerja migran akan menjalani karantina di Hotel Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Untuk karantina, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan 14 gedung dan 327 kamar dengan 654 bed. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di MNC News Now.